Kenapa kamu menatapku dengan mata sebesar itu? Apa aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Melihat wajah terkejut kedua orang itu, Ye Qingcheng sedikit bingung dan bingung. Wang Bining mendecakkan lidahnya dan berkata dengan takjub, "Kakak, kamu benar-benar hebat. Kemampuan aktingmu bahkan lebih baik daripada kakak keenam. Bagaimana kalau kamu melakukan hal yang sama seperti kakak keenam dan bergabung dengan industri hiburan?" Ye Qingcheng jelas mengirim kereta sendirian, tapi sekarang dia berpura-pura tidak bersalah lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini sangat tinggi. Ye Qingcheng mengerutkan kening, saya bahkan tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Masih berpura-pura, Wang Bining tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengeksposnya, jadi dia berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memintaku untuk memberi Xiao Lu Yun air itu, bukankah kamu sedang mengemudi? Baru kemudian Ye Qingcheng menyadari bahwa ada yang salah dengan kalimat ini dan menjelaskan, saya sedang berbicara tentang larutan garam normal, jenis larutan garam normal yang diberikan kepada pasien di rumah sakit. Menurut Anda kemana perginya? Jadi itu saja, Lu Yun menghela nafas lega dan berkata, bagaimana orang yang begitu murni seperti Sister Qingcheng bisa mengemudi tanpa alasan? Wang Bining juga berkata, sepertinya saya salah paham, saya pikir. Mengapa? Hei hei, Wang Bining tersenyum aneh, dan tiba-tiba membisikkan beberapa kata ke telinga Ye Qingcheng. Detik berikutnya, mata Ye Qingcheng tiba-tiba melebar, dan wajah cantiknya memerah. Ternyata kakak keempat Raja Iblis Kotor mengaitkan larutan garam dengan tempat itu. Ye Qingcheng segera menegur, Wang Bining, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Ini sangat tidak adil. Apakah itu asin? Jelas tidak berwarna dan tidak berbau. Hentikan. Ye Qingcheng buru-buru menggelengkan kepalanya, meraih telinga Lu Yun dan berkata, saya tidak akan mengatakan bahwa pikiran Wang Bining tidak murni. Apa yang terjadi padamu barusan? Ah. Dilihat dari ekspresi Lu Yun barusan, terlihat jelas bahwa dia dan Wang Bining memikirkan hal yang sama. Lu Yun, malam, Wang Bining bersikeras untuk tidur dengan idolanya di pelukannya. Mengingat dia adalah orang yang terluka, Ye Qingcheng menanggungnya. Terlebih lagi, Ye Qingcheng sekarang tahu tentang masalah keterampilan Lu Yun dan percaya bahwa dia tidak akan berani melakukan kesalahan apapun. Itu hanya menyakiti Lu Yun. Wang Bining tidak bisa tidur nyenyak dan suka menggaruk dengan tangannya, yang menyebabkan seorang gadis kecil yang malang merasa tidak nyaman sepanjang malam. Hal yang sama keesokan harinya. Hal yang sama berlaku untuk hari ketiga. Pada hari keempat, Lu Yun tidak tahan lagi. Saat Wang Bining tertidur, dia dengan lembut mendorong tangan kecilnya, lalu bangkit dan pergi ke sofa di ruang tamu, menatap lampu gantung di langit-langit linglung. Mengapa hidup ini begitu sulit? Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dengan suara keras, Ye Qingcheng tiba-tiba keluar dari kamar sambil menggosok matanya. Dia bangun untuk pergi ke toilet. Dia minum terlalu banyak susu sebelum tidur tadi malam. Kenapa lampu di ruang tamu menyala? Xiao Lu Yun, kenapa kamu duduk di sofa sampai larut malam tanpa tidur? Itu benar-benar membuatku takut. Ye Qingcheng menutupi hewan peliharaannya yang gemetar dengan gaun tidurnya dan berkata dengan marah. Lu Yun berkata dengan wajah lesu, Saudari Qingcheng, saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam. Ye Qingcheng tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mencibir dan berkata, tidak bisa tidur. Saya pikir kamu menikmatinya. Kenapa kamu tidak bisa tidur ketika ada wanita cantik seperti Wang Bining yang tidur denganmu? Bagaimana mungkin dia tidak memahami situasi Lu Yun? Terlihat bahwa tidak bisa makan adalah hal yang paling menyakitkan. Tidak apa-apa jika Wang Bining tidak tidur di sampingnya, setidaknya dia tidak akan memiliki pikiran sembarangan, tetapi Wang Bining harus tidur dengan lengan memeluknya, bahkan jika dia tidur dengan lengan memeluknya, dia juga menyukainya, untuk menggaruk di mana-mana. Siapa yang tahan dengan ini? Lu Yun berkata dengan sedih, Saudari, mengapa aku merasa kamu menyombongkan diri atas kemalangan orang lain? Singkirkan perasaan itu. Aku hanya sombong. Kamu pantas mendapatkannya. Menurutku keterampilan yang kamu latih benar-benar hebat. Beginilah seharusnya aku memperlakukanmu. Itu bukan Kasim, tapi lebih baik dari Kasim, haha. Ye Qingcheng tidak menyembunyikan perasaannya, dia sangat kejam. Kamu jelas-jelas cemburu, kata Lu Yun tiba-tiba. Apa katamu? Senyuman Ye Qingcheng berhenti dan dia menatap Lu Yun dengan mata indahnya terbuka lebar. Lu Yun juga merasa bahwa dia harus lebih tegar dan tidak bisa menyerah pada nafsu Ye Qingcheng setiap saat, jadi dia berkata, jangan berpikir aku tidak bisa melihatnya, kamu hanya orang yang cemburu. Setiap kali aku membahas kehidupan besar acara dengan Sister Yaner, jika saatnya tiba, kamu harus datang dan ikut campur. Juga, masalah saudara perempuan keempat membuatku tetap terjaga, tetapi kamu sangat bangga akan hal itu. Ini juga merupakan tanda kecemburuan. Jika tebakanku benar, jika bukan karena saudara perempuan keempat terluka, kamu pasti sudah lama berada di sana, lalu. Bawa dia keluar dari kamarku. Saudari Qingcheng, kamu menyukaiku, lebih dari sekedar saudara laki-laki atau perempuan. Setelah Lu Yun selesai berbicara secara rasional, ruang tamu tiba-tiba menjadi sunyi. Semakin banyak kasusnya, semakin menunjukkan bahwa dia memahami pikiran Ye Qingcheng. Lu Yun memandang Ye Qingcheng dengan bangga. Membuatmu menertawakanku. Kali ini saya akan langsung membeberkan pemikiran Anda dan membuat Anda merasa malu dan malu. Coba lihat apakah Anda masih bisa tertawa ya.
Ini adalah membran. Jika diekspos oleh pria yang disukainya, kebanyakan cewek mungkin akan merasa panik. Apalagi wanita seperti Ye Qingcheng, yang terlihat dingin namun memiliki hati yang kuat, pasti akan merasa malu jika Lu Yun mengeksposnya secara telanjang. Seperti yang diharapkan, kilatan kepanikan melintas di mata indah Ye Qingcheng. Tetapi, dia segera menjadi tenang. Setelah menghabiskan begitu lama bersama Lu Yun, dia telah mengembangkan toleransi yang kuat terhadap gangster kecil ini. Ye Qingcheng terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba memindahkan tubuh halusnya ke sisi Lu Yun, dan berbisik ke telinganya, "Ya, aku hanya menyukaimu, dan kuharap aku bisa memberikan diriku padamu sekarang, tapi kamu tidak bisa memecahkannya. Apa yang harus aku lakukan?" Ye Qingcheng tidak mau menunjukkan kelemahan. Mengetahui bahwa Lu Yun tidak dapat mematahkan keahliannya, dia sengaja menggunakan metode ini untuk merangsangnya. Perasaan mati rasa dan gatal datang dari telinga Lu Yun, yang membuatnya merasa bersemangat. Memalingkan kepalanya, dia menatap mata Ye Qingcheng. Bahkan dalam jarak sedekat itu, Lu Yun masih tidak melihat kekurangan apapun di wajah Ye Qingcheng, seolah wajah ini adalah mahakarya paling sempurna di dunia. Bulu mata yang panjang dan rapi sedikit bergetar, mata indah seperti permata, mata seperti air. Lu Yun benar-benar tersipu. Dia membuang muka dengan perasaan bersalah. Tapi kebetulan jatuh di leher gaun tidur Ye Qingcheng yang terbuka, dan pemandangan ngarai seputih salju hampir membutakan matanya. Warnanya benar-benar putih dan bulat. Ye Qingcheng jelas memperhatikan tatapan Lu Yun, tapi kali ini, dia tidak mengulurkan tangan untuk menghalanginya, tapi menatapnya dengan provokatif dan berkata, apa yang kamu lihat, kamu, Kasim, besar. Lupakan Kasim, dia malah menambahkan karakter besar. Betapa buruknya, Lu Yun sangat marah hingga giginya gatal karena dipermalukan. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Saudari Qingcheng, apakah kamu berani memainkan sesuatu yang menarik denganku?" "Apa yang menarik?" "Asisten pelatihan." "Cih, apa yang baru dari ini? Aku sudah bisa bertahan lebih dari 20 menit. Trikmu tidak berguna bagiku." "Ya," Lu Yun menunjukkan seringai di bibirnya dan berkata, "Kali ini, kami akan membantu berlatih di samping saudara perempuan keempat yang sedang tidur. Apakah kamu berani menantang?" Petik 2, petik 2. Bukankah kamu mengatakan bahwa trik ini tidak lagi berguna bagimu? Karena daya tahanmu sangat kuat, kamu pasti dapat memastikan bahwa kamu tidak membuat suara apapun dan membangunkan saudara perempuan keempat, kan? Petik 2, petik 2. Sepertinya kamu masih belum berani. Saudari Qingcheng, kamu sangat pengecut. "Apa, kamu berani bilang aku pengecut? Jadi main saja, aku tidak tahan menghadapi holigan kecil sepertimu." Setelah beberapa provokasi dari Lu Yun, Ye Qingcheng memang tidak yakin. Dia pertama-tama pergi ke kamar mandi untuk menyelesaikan masalah pribadinya, dan kemudian mengikuti Lu Yun ke kamarnya. Saudari Qingcheng, tolong berjalanlah dengan lembut dan jangan membangunkan saudara perempuan keempat." Penampilan licik mereka berdua sangat mirip dengan sepasang kekasih muda yang diam-diam melakukan hal-hal buruk di belakang orang tua mereka. "Ayo tidur, mulailah membantu dalam pelatihan." Untuk mencegah Lu Yun meremehkannya, Ye Qingcheng berusaha keras mengendalikan suaranya dan bertekad untuk tidak membiarkan Wang Bingning, yang sedang tidur di sampingnya, mendengarnya. 10 menit pertama normal, Ye Qingcheng benar-benar menahannya, dan sebenarnya tidak mengeluarkan suara sama sekali, tapi napasnya sedikit cepat. Ini menit ke-15. Ye Qingcheng akhirnya tahu apa yang ditertawakan Lu Yun sebelumnya. Sialan, Wang Bingning tiba-tiba berbalik. Setelah berbalik, tangannya mulai meraih secara acak, dan akhirnya menekan ketinggian Ye Qingcheng yang menjulang tinggi. Ye Qingcheng langsung pingsan. Lu Yun akhirnya menghabiskan malam di sofa karena Ye Qingcheng menduduki tempat tidurnya dan menolak keluar, jadi ketika Wang Bingning bangun keesokan paginya, dia tampak bingung. "Hei, bukankah aku tidur dengan Lu Yun kecil?" Namun, Ye Qingcheng tidak banyak bicara, dan langsung mengusir Wang Bingning, lalu dia buru-buru menggulung spray dan melemparkannya ke mesin cuci, seolah-olah dia punya rahasia dan takut ketahuan. Hari ini, Lu Yun memutuskan untuk diam-diam pergi ke ibu kota provinsi. Secara nama, dia kuliah di Universitas Jiangnan untuk mengajar, tetapi kenyataannya dia akan menghindari Wang Bingning. Dia belum tidur nyenyak selama 4 malam. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan runtuh. Jadi lebih baik tetap bersembunyi. Di kelas minat pengobatan tradisional Tiongkok hari ini, Lu Yun bertemu Shen Jingyi lagi. Gadis malang ini masih belum memadatkan energi aslinya. Lu Yun mengkhawatirkannya dan ingin berkata, "Nak, kenapa kamu tidak berhenti repot dan mencari seseorang untuk dinikahi?" Setelah kelas, tiba di apartemen Liu Jiang, Lu Yun mengira dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Tanpa diduga, begitu dia keluar dari kamar mandi, dia melihat wanita cantik yang menggerahkan duduk di sofa di ruang tamu, menatapnya dengan mata rubah sipit, setengah tersenyum. "Xiao Lu Yun, Wang Bingning telah menempel padamu beberapa hari terakhir ini. Aku tidak punya kesempatan untuk memintamu membantuku berlatih. Aku akhirnya bisa mendominasimu malam ini, hehe." Gulungan, di suatu tempat di provinsi Jiangnan. Di aula yang gelap, tidak ada lampu, hanya ada beberapa obor yang tersebar-tersebar di sekelilingnya, dan di tengah aula berdiri sebuah altar. Ada lebih dari selusin tong hitam besar yang ditumpuk di sekitar altar, berisi cairan berwarna merah cerah.
Ini semua adalah darah manusia. Di salah satu tong darah manusia, seorang pria direndam. Dia telanjang dan dikelilingi oleh darah. Sungguh banyak sampah. Mereka bahkan tidak bisa menangkap seorang gadis kecil. Dan penjaga makam juga sampah. Mereka bahkan tidak tahu bahwa makam pemimpin lama telah dicuri. Tangkap mereka dan bunuh mereka. Saya berkorban. Petik 2. Pria di dalam tong darah berkata dengan marah. Ya, pemimpin. Seorang pelindung hebat dari kultus roh jahat pergi jalan-jalan. Ketika dia masuk, dia membawa beberapa anggota kultus roh jahat yang gemetar. Merekalah yang bertanggung jawab menjaga makam tersebut. Pemimpin, tolong selamatkan hidupku. Begitu orang-orang ini masuk, mereka langsung berlutut ketakutan dan memohon pengampunan kepada pemimpinnya. Selamatkan hidupku. Jika aku mengampunimu, bagaimana aku bisa bertemu dengan pemimpin lama di masa depan? Pria itu meraung dengan marah, mengulurkan tangan dari tong darah, meremas kekosongan, dan segera melihat hantu naga darah ditembakkan, menusuk dada beberapa orang yang berlutut di tanah. Masukkan darah mereka ke dalam tong darah. Ya. Setelah beberapa saat, pria berjubah hitam lainnya masuk dan berkata, Pemimpin, kami menemukan keberadaan perampok makam itu. Dia berada di sebuah tempat bernama Villa Hijau di Jiangcheng. Oke, pelindung agung, tolong segera bawa orang ke Jiangcheng. Kamu harus menangkap gadis itu hidup-hidup. Aku ingin mengubahnya menjadi gadis favoritku. Pemimpin Sekte Roh Jahat melemparkan dua tatapan penuh nafsu ke matanya. Villa Hijau. Hanya ada dua wanita cantik di rumah hari ini. Wang Bining, orang yang terluka, tentu saja adalah salah satu dari mereka. Dia telah mencari Xiao Luyun sepanjang siang dan malam, tapi Xiao Luyun tidak menjawab panggilannya sama sekali, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Malam tanpa Xiao Luyun terasa kosong, sepi dan dingin. Saat aku hendak tidur di malam hari, tangan kecilku terasa dingin. Faktanya, kemarin pagi, ketika Xiao Luyun menghilang begitu saja, Wang Bining pergi bertanya pada Liu Yaner, tapi Liu Yaner tersenyum licik dan berkata, tebak. Lalu Liu Yaner juga menghilang malam itu. Setelah begadang sampai keesokan harinya, Wang Bining bertanya lagi kepada Ye Qingcheng kemana perginya Luyun kecil. Ye Qingcheng mencibir dan berkata, mereka mengatakan bahwa Luyun kecil adalah anak yang belum disapih. Saya pikir kamu masih. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Villa Hijau dengan ekspresi dingin dan pergi ke perusahaan. Wang Bining tidak mau menyerah dan bertanya lagi pada saudara perempuan keduanya, Lin Qingtan. Lin Qingtan berkata dengan lembut, adik keempat, kamu harus belajar untuk lebih mandiri. Adik laki-lakiku sangat sibuk, meskipun aku tidak tahu siapa dia, sibuk sepanjang hari. Petik 2. Setelah itu, saya pergi ke Aula Xinglin. Saat ini, Wang Bining merasa seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Saat saya berkeliling sebagai reporter, Anda bilang saya tidak punya rumah. Sekarang saya di rumah dengan damai, dan Anda ingin saya lebih mandiri, apa yang Anda ingin saya lakukan? Salah. Ada juga adik kelima. Kakak kelimaku tidak meninggalkanku, dia juga ada di rumah. Wang Bining merasa telah menemukan kehangatan, jadi dia berinisiatif pergi ke kamar Chu Yao untuk mengobrol dengannya, tetapi Chu Yao terus mengutak-atik bel kecil dan tidak memperhatikan obrolan tersebut. Baiklah, benar saja, saya ditinggalkan oleh seluruh dunia. Wang Bining tidak punya pilihan selain meninjau materi pelajaran yang dia masukkan ke komputer. Pada saat ini, Chu Yao sedang bermain dengan bel pencarian jiwanya, bersenang-senang, tapi tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela, ekspresi serius muncul di wajah kecilnya yang bingung. Ada suasana berbahaya yang datang ke sini. Prinsip Sekte Tianpi, tidak ada yang bisa diubah, dan kata, melarikan diri, adalah yang utama. Chu Yao adalah gadis yang sangat penurut, dan reaksi pertamanya adalah melarikan diri dengan cepat, tetapi ketika dia mengira ada Wang Bining di sebelah, dia ragu-ragu lagi. Meski tujuannya penting, melindungi orang-orang di sekitar Anda jelas lebih penting. Jadi dia berinisiatif untuk melompat keluar jendela dan keluar. Benar saja, dia melihat beberapa sosok yang familiar bukanlah wajahnya, tapi jubah hitam mereka. Kultus roh jahat. Saya sebenarnya menemukannya di sini. Chu Yao tiba-tiba menjadi cemas. Beberapa orang dari kultus roh jahat jelas telah melihat Chu Yao, dan pelindung agung berteriak dengan dingin, Nak, pemimpin kami telah mengatakan bahwa kami akan menangkapmu dan membawamu kembali sebagai favorit wanita. Mari kita lihat kemana kamu melarikan diri kali ini. Petik 2. Bah, aku tidak takut padamu. Kakak laki-lakiku adalah seorang praktisi yang sangat kuat. Kamu di sini untuk mencari kematian. Chu Yao ingin membuat rencana kota yang kosong dan melanjutkan, kalau tidak, menurutmu bagaimana bajingan kecilmu itu mati terakhir kali? Praktisi, beberapa orang dari Sekte Roh Jahat tiba-tiba tercengang. Tentu saja mereka tahu betapa menakutkannya para kultivator, karena pemimpin mereka adalah seorang kultivator. Apakah benar ada seorang penggarap di villa ini? Pelindung agung tidak segera mengambil tindakan, tetapi menatap villa itu dengan mata muram, seolah dia ingin memverifikasi keaslian kata-kata Chu Yao. Tapi dia tidak merasakan nafas seorang kultivator manapun. Seorang mukmin mengingatkan, pelindung agung, ini adalah perintah pemimpin untuk mengambil gadis ini kembali. Anda tidak boleh melanggar perintah pemimpin. Mendengar ini, wajah pelindung agung tiba-tiba tenggelam, dan dia berteriak, kamu benar, lakukan. Orang-orang ini,
Sejak mereka bergabung dengan kultus roh jahat, ada sesuatu yang ditanam di tubuh mereka selama pemimpin sekte tersebut memiliki pemikiran, mereka akan mati tanpa penguburan dalam sekejap. Jadi, sekalipun memang ada seorang kultivator yang bersembunyi di villa ini, mereka harus gigit jari, jika tidak mereka akan mati jika kembali dengan tangan kosong tanpa melakukan apapun. Pelindung Agung memberi perintah, dan beberapa anggota sekte roh jahat bergegas keluar dalam sekejap. Pelindung Agung sendiri cerdas. Menghadapi situasi yang tidak diketahui ini, dia mengerutkan kening dan kemudian diam-diam mundur ke belakang semua orang. Jika seorang kultivator benar-benar melompat keluar dari dalam, dia akan dapat segera melarikan diri. Selama dia mengatakan dia mencoba yang terbaik ketika dia kembali, pemimpin pasti akan mengampuni nyawanya. Melihat orang-orang dari kultus roh jahat ini bergegas, wajah cantik Chu Yao menjadi pucat. Mengetahui bahwa rencana kotanya yang kosong telah gagal, dia hanya bisa mengendalikan bel pencarian jiwa untuk menemui musuh, dan energi jahat yang ganas keluar. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pelindung Agung mencibir dan berkata, "Gadis kecil, bukankah kamu mengatakan ada seorang kultivator yang tinggal di dalam? Mengapa dia tidak keluar untuk menyelamatkanmu?" Tentu saja, dia telah melihat bahwa para pembudidaya yang disebutkan Chu Yao tidak ada sama sekali. Jika tidak, tidak mungkin dia tetap acuh tak acuh saat ini. Chu Yao tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Sudah sangat sulit menghadapi serangan beberapa pemuja roh jahat. Dia adalah seorang kultivator, tidak seperti Lu Yun, yang bisa menggunakan serangan Qi. Satu-satunya alat serangannya adalah bel pencarian jiwa. Terlebih lagi, mengikuti Master Amatauko selama bertahun-tahun, dia melarikan diri setiap kali dia bertemu musuh. Dia memiliki sedikit pengalaman bertarung dan bukan tandingan para penganut roh jahat ini. Adik kelima, kamu Wang Bining mendengar suara di luar rumah, berjalan keluar dan melihat beberapa benda gelap mengepung Chu Yao, dan dia berteriak ketakutan. Chu Yao tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya dan berkata, "Kakak keempat, lari. Temukan kakak laki-laki, minta bantuan Xiao Luyun." Ledakan. Begitu perhatiannya teralihkan, dadanya dipukul oleh pemuja roh jahat, hampir mengeluarkan seteguk darah. Pelindung Agung dari sekte roh jahat telah melihat Wang Bining, dan dua sinar dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Haha, saya tidak menyangka akan ada keuntungan yang tidak terduga. Ternyata menjadi wanita cantik lainnya, dan kami menangkapnya bersama untuk dijadikan hewan peliharaan sang pemimpin." Sudah diketahui umum bahwa pemimpin sekte roh jahat itu bejat. Jika dia menangkap dua gadis cantik ini, dia pasti akan mendapat hadiah besar dari pemimpinnya. Yang paling penting adalah setiap kali pemimpin bosan bermain, dia akan memberikan wanita-wanita itu kepada bawahannya dan membiarkan mereka minum supnya juga. Saat ini, kedua wanita ini hanyalah wanita cantik kelas atas. Bahkan jika mereka dipermainkan oleh pemimpinnya, itu akan menjadi hadiah yang besar bagi mereka. Wang Bining panik. Dia hanyalah seorang wanita lemah dengan luka tembak. Tidak hanya tinggal di sini tidak akan berpengaruh, tetapi juga akan menyeret Chu Yao ke bawah. Jadi dia membuat keputusan cepat. Melarikan diri. Saat melarikan diri, dia dengan putus asa menghubungi Xiao Luyun. Tetapi, Luyun tidak menjawab panggilannya sama sekali. Bagaimana melakukan apa yang harus dilakukan? Wang Bining sangat cemas. Benar, jimat perdamaian. Setelah dia lolos dari kematian di kerajaan Nanyu beberapa hari yang lalu, Luyun memberitahunya bahwa jimat kedamaian di tubuhnya sebenarnya adalah lingkaran mental. Selama dia menghadapi bahaya, dia bisa memanggil nama Xiao Luyun. Saya tidak menyangka harus menggunakannya untuk kedua kalinya secepat ini. Luyun kecil, cepat kembali. Kakak kelima akan dipukuli sampai mati. Saat ini, Luyun sedang tertidur lelap di apartemen Liu Jiang, dan ponselnya sudah dimatikan. Dia pikir dia bisa tidur nyenyak setelah melarikan diri ke apartemen Liu Jiang, tetapi dia tidak tahu bahwa setelah menghindari Wang Bining, Liu Yaner lain datang dan menyiksanya sepanjang malam tadi malam, jadi dia hanya bisa mengejar ketinggalan, tidur malam di siang hari. Tidur nyenyak. Suara Wang Bining tiba-tiba terdengar di benaknya, membangunkannya. Alisnya tiba-tiba berkerut. Suara saudari keempat terdengar cemas. Ini tidak terlihat seperti lelucon. Jika iya, berarti kemampuan aktingnya sangat realistis sehingga tidak ada masalah untuk menjadi pengisi suara di sebuah stasiun TV. Terlepas dari apakah Wang Bining sedang bercanda atau tidak, karena dia menggunakan lingkaran pikiran, Luyun harus memperhatikannya dan mencari tahu apa yang terjadi. Aktifkan lingkaran sihir dengan cepat. Sosok Wang Bining segera muncul di benaknya, begitu pula pria berjubah hitam semakin dekat di belakangnya. Kultus roh jahat. Sekilas Luyun mengenali identitas pria berjubah hitam. Dia pasti datang untuk saudara perempuan kelima Chu Yao, tetapi dia tidak sengaja menemukan Wang Bining. Saudariku, tidak ada yang bisa terjadi. Ini adalah cinta terlarang Luyun. Jadi dia segera berdiri, dan sebelum dia sempat menyapa Liu Yaner, dia menginjak palang besar ke-28 dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas kembali ke Jiangcheng. Villa Hijau. Wang Bining telah ditangkap oleh pelindung agung sekte roh jahat. Chu Yao juga jatuh ke tangan para penganut roh jahat itu karena dia kalah jumlah. Seorang mukmin berkata dengan penuh semangat, pelindung agung, setelah membawa kembali kedua gadis cantik ini, pemimpin pasti akan memberi kita hadiah yang besar. Hehe, menurutku sebesar apapun imbalannya, lebih baik kita minum sup untuk bersenang-senang.
Kualitas kedua wanita cantik ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kamu benar, perjalanan ini sangat berharga, bukan perjalanan yang sia-sia, haha. Tetapi bagaimana jika pemimpinnya tidak bosan bermain? Bagaimanapun, kedua orang ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Bisakah kamu bicara? Sungguh spoiler. Petik 2, petik 2. Ketika Wang Bining dan Chu Yao mendengar percakapan orang-orang percaya roh jahat ini, mereka merasa mual dan ingin meludahi mereka. Faktanya, Wang Bining melakukan ini. Oh, seteguk air liur diludahi tepat di wajah seorang pemuja roh jahat. Tak disangka, bukannya marah, pemuja roh jahat ini menjulurkan lidahnya dan menjilatnya dengan penuh semangat, lalu berkata, hahaha, lumayan, air liur si cantik ternyata manis, gigit lagi, dan gigit lagi. Petik 2, petik 2. Wang Bining tiba-tiba merasa lebih jijik, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, mesum. Siapakah orang-orang ini? Sekelompok pecundang. Pelindung agung mengerutkan kening dan berkata, berhentilah bercanda, segera bawa kedua wanita ini kembali untuk menghindari perubahan apapun dalam prosesnya. Ya, pemuja roh jahat itu menjawab, tetapi begitu dia selesai berbicara, sebuah suara dingin datang dari kejauhan, sudah terlambat. Lu Yunlah yang datang. Dalam sekejap, mata semua penganut roh jahat tiba-tiba melebar. Apa yang mereka lihat? Sepeda terbang. Bentak. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, Tian Linggai dari pemuja roh jahat tiba-tiba tertusuk ujung yang tajam. Praktisi. Hanya praktisi yang dapat menggunakan metode tersebut. Ternyata memang ada seorang penggarap yang tinggal di villa ini. Gadis yang baru saja merampok makam itu tidak sedang menggertak. Semua penganut roh jahat merasa ngeri. Ketika Wang Bining melihat Lu Yun datang, dia berkata dengan penuh semangat, Lu Yun kecil, cepat beri pelajaran kepada orang-orang jahat ini. Mereka baru saja menggangguku dan melukai saudara perempuan kelima. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Lu Yun telah berubah menjadi dewa jahat yang menakutkan. Saat dia menjatuhkan sepedanya, sosoknya melintas, seolah-olah dia berada di tempat yang sepi. Satu tarikan napas waktu, sama seperti memotong rumput. Semua penganut roh jahat jatuh ke tanah, dan hanya pelindung agung yang tersisa. Lu Yun menatapnya dengan mata dingin dan berkata, kamu berani menindas adikku, yang memberimu keberanian untuk melakukannya. Dikatakan, dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke dada pelindung agung sekte roh jahat. Dalam sekejap, ledakan, tubuh pelindung agung bergetar hebat, dan kakinya terbang menjauh dari tanah. Kemanapun tubuhnya lewat, jejak darah yang panjang tertinggal di tanah. Kekuatan pemuda ini terlalu menakutkan. Hati dan kantong empedu pelindung agung terbelah. Dia hanya menahan kekuatan satu jari dari Lu Yun sebelum dia muntah darah dan jatuh ke tanah, sekarat dan benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Wang Bining menginjak seorang pemuja roh jahat dengan kakinya dan terus meludahi wajahnya, berkata, apakah kamu tidak suka membuatku meludah? Aku akan memuaskanmu sekarang, bah. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata, kakak keempat, tolong berhenti bermain. Dia menarik Wang Bining menjauh, dan kemudian kilatan api muncul di ujung jarinya, membakar tubuh pemuja roh jahat itu menjadi abu. Kalian tetaplah di rumah dengan baik, pemuja roh jahat ini dan aku akan pergi ke sarang mereka. Setelah Lu Yun melirik pelindung agung yang setengah mati, dia menoleh kedua saudara perempuan cantik dan berkata. Chu Yao berkata, aku akan pergi bersamamu. Aku akan menggali kuburan pemimpin lama mereka lagi, dan aku tahu di mana alamat sekte roh jahat. Apakah kamu tidak terluka? Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil. Tidak sakit sama sekali. Lonceng pencarian jiwaku sudah haus, kata Chu Yao sambil menggoyangkan bel pencarian jiwa di tangannya. Dia tampaknya memiliki obsesi khusus untuk mengumpulkan artefak jahat. Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, karena kamu tahu alamatnya, tidak ada gunanya membiarkan orang ini tetap di sini. Setelah mengatakan itu, dia menginjak leher pelindung besar sekte roh jahat dan membakarnya menjadi abu. Wang Bining berkata, saya ingin pergi juga. Kau pergilah sendiri. Lu Yun menamparkan pantat kecil Wang Bining, luka tembakmu belum sembuh. Tetaplah di rumah dan jangan lari-lari. Tunggu kami kembali. Kultus roh jahat. Di aula yang redup, seorang pemuja roh jahat berguling dan merangkak ke aula dan berkata dengan ngeri, pemimpin pemujaan. Ini buruk, gadis perampok makam itu masuk ke makam pemimpin pemujaan lama lagi dan mencuri. Tidak, banyak pemuja roh jahat. Petik 2. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tangki darah di sekitar altar tiba-tiba meledak, dan darah merah tua mengalir ke seluruh lantai. Momen, bau darah di seluruh aula menjadi lebih menyengat dan tidak sedap. Dan pemimpin roh jahat yang keluar dari tong darah. Telanjang, dikelilingi oleh energi darah yang menakutkan, bahkan samar-samar mengembun menjadi bentuk naga darah. Kepala naga itu tepat berada di dadanya, dan itu sangat ganas, seperti suasana hati pemimpin roh jahat saat ini. Terbakar amarah. Perampok makam itu sebenarnya berani kembali. Beraninya dia, kemana orang-orang itu dikirim? Pemimpin roh jahat itu bertanya dengan tajam. Seharusnya, mati. Sungguh banyak sampah. Pemimpin, sepertinya ada seorang kultivator yang mengikuti gadis itu. Mereka yang baru dikirim untuk menjaga kuburan semuanya dibunuh oleh kultivator itu. Praktisi, pemimpin roh jahat itu berhenti sejenak,
lalu berkata dengan wajah muram, betapa beraninya kamu, saya ingin melihat hari ini apa asal-muasal kultivator itu. Makam kultus roh jahat bukan hanya untuk menguburkan jenazah pemimpin lama, tetapi juga merupakan rumah harta karun kultus roh jahat. Sekalipun rumah harta karun itu dicuri sekali, pihak lain sebenarnya berani datang lagi, dan sifat kali ini lebih serius daripada mencuri, itu adalah perampokan. Dia dengan telanjang menekan telapak kakinya ke kepala pemuja roh jahat mereka dan menghancurkannya dengan keras. Siapa yang bisa menanggung penghinaan seperti itu? Pemimpin roh jahat itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Beberapa hewan peliharaan betina berpakaian minim di sampingnya gemetar dan tidak berani maju ke depan. Dia mengerutkan kening, menoleh dan berkata, dasar jalang, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat bawakan aku pakaianmu. Ya, seorang wanita favorit ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya berani melangkah maju dan mengenakan jubah pada pemimpinnya. Hanya 1 detik. Gadis tercinta itu berteriak. Pemimpin roh jahat itu meraih lehernya, mengangkatnya ke udara, dan berkata sambil mencibir, apakah kamu takut padaku? Guru, tolong selamatkan hidupmu, kata favorit wanita itu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wanita ini telah menghadiahimu. Pemimpin pemuja roh jahat itu meraih kesayangan wanitanya dan melemparkannya ke pemuja roh jahat yang melaporkan kejadian tersebut, tanpa belas kasihan di wajahnya. Untuk dia, wanita-wanita ini hanyalah hewan peliharaan, bahkan bukan hewan peliharaan. Setelah memainkannya, bunuh atau lemparkan ke minion ini. Dan dia tentu saja ingin mencari mangsa lagi. Dia hanya menyukai hal baru ini. Praktisi, pemimpin ini akan membuat Anda menyesal datang ke dunia ini hari ini. Pemimpin roh jahat hendak meninggalkan aula dan pergi ke makam pemimpin lama untuk melihat kultivator mana yang begitu sombong. Tapi dia belum keluar. Tiba-tiba, tubuh 2 penganut roh jahat dilempar dari luar aula. Tidak perlu mengganggu pemimpin gereja untuk berpindah-pindah. Penggarap sialan itu diantar ke pintu sendirian. Lu Yunlah yang berbicara. Dia berjalan ke aula sekte roh jahat dengan ekspresi acuh tak acuh, diikuti oleh saudara perempuan kelimanya Chuyao. Masih ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dan, dia biasa mengikuti Master Amaeko. Setiap kali dia menghadapi musuh, tidak peduli mereka kuat atau lemah, dia hanya akan menutup matanya dan lari. Sangat pengecut sehingga saya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi hari ini, Xiao Luyun memimpinnya untuk membunuh semua orang dan secara langsung menjungkirbalikkan kuburan sekte roh jahat. Jangan katakan itu. Cukup menarik. Senang rasanya memiliki seseorang yang mendukung Anda. Mentalitas Chuyao berubah sedikit tanpa disadari, dan dia telah lama melupakan tujuan anehnya. Setelah keduanya berjalan ke aula utama, para penganut roh jahat di sekeliling tampak seperti musuh yang tangguh. Namun mereka tidak berani bertindak gegabah. Pemuda ini adalah seorang kultivator, jadi tidak mungkin mereka bisa bersaing dengannya. Hanya pemimpin yang bisa menghukumnya. Mata dalam pemimpin roh jahat itu tiba-tiba memadat menjadi cahaya dingin saat dia melihat Lu Yun masuk. Tapi dia tanpa sadar menatap Chu Yao di sebelahnya. Ini adalah respons yang terkondisi secara naluriah. Siapa yang membuatnya bernafsu? Menurut deskripsi dari pemuja roh jahat yang pernah melihatnya pada saat itu, wanita yang telah mencuri senjata roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dari mereka sangatlah cantik favorit wanita. Tapi dia belum pernah melihat Chu Yao secara langsung sebelumnya. Lihatlah momen ini. Tidak hanya indah, tetapi juga menakjubkan. Wanita favorit yang dulu dia anggap cantik tiba-tiba terasa membosankan. Saya harus menerima wanita ini. Mata pemimpin roh jahat itu menunjukkan keserakahan yang tidak tahu malu, dan dia ingin segera melepas pakaian Chu Yao. Terlebih lagi, niat membunuh terhadap Lu Yun di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Jika yang disebut kultivator ini tidak menimbulkan masalah, dia akan menerima Chu Yao sebagai favorit wanitanya. Nak, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani bergegas langsung ke kuil kultus roh jahat kami untuk membela wanitamu. Pemimpin roh jahat itu dengan paksa mengalihkan pandangannya dari Chu Yao dan kembali ke Lu Yun, matanya suram seperti air. Lu Yun tersenyum dan berkata, jika kamu berani menyentuh wanitaku, apalagi pelipismu, meskipun itu kuburan leluhurmu, aku akan menggalinya untukmu. Oh, maaf, aku lupa, leluhurmu kuburan telah aku gali. Kamu sedang mencari kematian. Bagaimana mungkin pemimpin kultus roh jahat tidak mendengar bahwa ini adalah Lu Yun yang sengaja merangsangnya? Dia meraung dengan marah, dan energi darah yang menakutkan di tubuhnya meledak, menghancurkan jubah yang baru saja dia kenakan. Orang ini tidak memakai pakaian apapun, dia sangat tidak tahu malu. Chu Yao segera berteriak dan buru-buru menutup matanya dengan tangan kecilnya, takut dia akan terkena mata jarum jika dia terlalu banyak menonton. Pemimpin dari pemimpin roh jahat memiliki gaya yang berani. Karena dia harus berendam di tong darah untuk berlatih, wajar jika dia tidak memakai pakaian. Dan dia sangat bangga, bisa dikatakan tanahnya sangat luas dan kaya akan sumber daya. Bahkan jika dia bermain dengan hewan peliharaan betina itu di depan banyak orang percaya, dia tidak merasa malu sama sekali. Tiba-tiba, Lu Yun hanya memandangnya dengan ringan dan berkata dengan wajah bercanda, itu hanya 1 atau 2 inci, jangan dikeluarkan untuk membuat dirimu terlihat malu. Hanya 1 atau 2 inci. Pemimpin dari pemimpin roh jahat itu tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa dia dipanggil pendek. Sebagai laki-laki,
Hal yang paling tabu adalah mendengar dua kata, yang satu pendek dan yang lainnya cepat. Ini adalah martabat seorang pria. Apa yang dikatakan Lu Yun barusan jelas tanpa ampun, menginjak-injak rasa hormat dari pemimpin roh jahat di depannya. Brengsek, pemimpin roh jahat itu mengutuk dan meninju dengan kedua tinjunya. Dimanapun tinju itu mengenai, bayangan naga darah yang menakutkan terbentuk. Ganas, garang, berdarah, pemurnian Ki tingkat 9. Melihat pemimpin roh jahat itu mengambil tindakan, Lu Yun juga menahan ekspresi bercanda di wajahnya dan lebih berkonsentrasi. Itu bukan karena dia takut dengan kekuatan lawannya, tetapi karena pemimpin roh jahat di depannya adalah lawan kultivator sejati pertama yang pernah ditemui Lu Yun. Ini adalah sesuatu yang sangat berkesan. Jadi Lu Yun siap menanggapinya dengan serius. Kekuatan magis tanpa nama bekerja di dalam tubuh. Ledakan, Dauki juga muncul dari kedua tinjunya, tetapi Zenki-nya adalah Qian kuno, jauh lebih lembut daripada Zenki berwarna merah darah milik pemimpin roh jahat. Lu Yun menekan kultivasinya ke pemurnian Ki tingkat ke-9. Saya ingin membandingkan, di alam yang sama, mana yang lebih kuat atau lebih lemah antara keterampilan sihir tanpa nama saya dan keterampilan berdarah lawan. Nak, kamu sedang mencari kematian. Pemimpin roh jahat secara alami tidak tahu bahwa Lu Yun telah menekan kultivasinya dan berpikir bahwa dia berada di pemurnian Ki tingkat ke-9 seperti dia. Dalam sistem kultivator, pada tingkat yang sama, energi sebenarnya dari para kultivator sekte jahat umumnya lebih mendominasi dan kejam, jadi dalam hal kekuatan keseluruhan, para kultivator sekte jahat pasti lebih kuat. Pemimpin kultus roh jahat secara alami mempraktikkan teknik sekte jahat, jika tidak perlu menggunakan begitu banyak darah untuk mempraktikannya. Dia percaya diri, kungfu setan darah miliknya dapat menghancurkan lengan Lu Yun dengan satu pukulan. Waktu berkedip, kedua tinju itu saling bentrok. Ledakan. Terdengar suara keras, dan dua energi menyebalkan yang berwarna berbeda bertabrakan dengan liar, menyemburkan lingkaran api cemerlang yang menyebalkan, tapi bau yang menyebar tidak begitu enak. Itu adalah bau darah yang keluar setelah energi sejati pemimpin roh jahat itu meledak. Sangat kaya, haha, nak, karena kamu sendiri juga seorang kultivator, tidakkah kamu memahami kebenaran bahwa kamu tidak boleh bertarung dengan kultivator jahat di alam yang sama? Pemimpin pemujaan roh jahat itu tertawa dengan ganas. Namun detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Bahkan bisa dibilang menakutkan, karena dia melihat pemandangan yang sangat aneh. Energi berdarahnya sedang melahap, bagaimana ini mungkin? Mata pemimpin roh jahat itu tiba-tiba melebar dan dia berkata dengan ngeri, nak, teknik apa yang kamu latih? Apa maksudnya menelan? Ini berarti keterampilan yang dipraktikkan oleh Lu Yun lebih mendominasi daripada keterampilan iblis darah dari pemimpin roh jahat. Dengan kata lain, Lu Yun juga berlatih sihir. Namun, yang sulit dipahami oleh pemimpin roh jahat adalah bahwa kekuatan sihir tidak boleh berwarna ini. Setelah melatih skill sekte jahat, hanya ada dua warna, satu warna darah seperti pemimpin roh jahat, dan yang lainnya warna gelap, dan yang terpenting auranya ganas dan mendominasi. Namun warna Zenki Lu Yun adalah Qian kuno. Ini adalah Zenki yang sangat murni yang dipadatkan oleh praktisi yang lurus. Hal yang paling aneh adalah, energi sejati Lu Yun memberi pemimpin roh jahat itu perasaan lembut pada awalnya, memberinya ilusi bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Lu Yun. Di permukaan, Ki hijau kuno itu tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, namun kenyataannya, saat mereka terjalin dengan Ki berwarna darah, mereka tampak berubah menjadi lubang hitam tak berujung, melahap Ki pemimpin roh jahat dengan liar. Bagaimana praktisi yang baik bisa memiliki keterampilan seperti itu? Ini jelas ajaib, kekuatan ajaib. Apakah kamu juga seorang kultivator sekte jahat? Pemimpin roh jahat itu membuka matanya karena tidak percaya dan berkata. Lu Yun tidak menjawab pertanyaannya, tapi sedikit mengernyit. Situasi aneh ini di luar dugaannya. Keterampilan sihir tanpa nama yang saya latih benar-benar dapat menelan energi sebenarnya lawan. Dan apa yang dia telan masih merupakan energi sejati dari sekte jahat yang mendominasi. Memikirkan kembali saat dia dan Liu Yaner membuat lelucon besar dan mengambil semua energi yang akhirnya dia kumpulkan, Liu Yaner berkata dengan sangat cemas pada saat itu bahwa teknik ini terlalu berlebihan salah. Tetapi, keterampilan magis yang tidak diketahui ini jelas diberikan kepada saya oleh guru Tao Tua. Jika memang ada yang salah dengan keterampilan itu, mengapa dia melukai dirinya sendiri? Lu Yun tidak dapat memahaminya. Pada saat ini, pemimpin roh jahat telah mengambil inisiatif untuk mundur, namun meski begitu, Ki berwarna merah darah di tangannya tersedot, ditelan, dan diasimilasi oleh Ki Lu Yun dari udara, seperti benang putus. Sialan, tidak peduli apakah kamu adalah seorang kultivator yang jujur atau seorang kultivator yang jahat, aku ingin kamu mati di sini hari ini. Keluarlah. Pemimpin pemujaan roh jahat tiba-tiba meraung dengan marah, dan kabut hitam aneh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dengan desisan, energi kemarahan yang telah dihisap terputus, dan baru pada saat itulah pemimpin pemujaan roh jahat mempertahankan sebagian darinya, sisa energi menyebalkan. Kabut hitam yang aneh, itu langsung menyelimuti tubuh pemimpin roh jahat itu. Energi merah darah yang mengelilinginya berubah menjadi merah tua dalam sekejap mata, dan bahkan lebih ganas dan mendominasi daripada energi merah darah sebelumnya. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, hal ini lagi. Ini bukan pertama kalinya dia melihat kabut hitam aneh seperti ini.
Gu Jianming yang saya temui di Jiangcheng terakhir kali, yang merupakan ayah Gu Anqi, dirasuki oleh kabut hitam yang aneh dan cerdas ini, dan mampu meledak dengan kekuatan pemurnian Qi tingkat ketiga dalam tubuh fana. Gu Jianming hanyalah orang biasa, tapi dia bisa mengerahkan kekuatan yang begitu kuat di bawah kendali kabut hitam yang aneh ini, apalagi pemimpin roh jahat. Pemimpin Sekte Roh Jahat adalah seorang kultivator Sekte Jahat. Dia berada di pemurnian Qi tingkat ke-9. Setelah dirasuki oleh kabut hitam, tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat. Pemurnian Qi tingkat 9. Puncak pemurnian Qi. Tahap awal pembangunan pondasi. Aura pemimpin roh jahat itu terus meningkat, dan akhirnya berhenti ketika mencapai tahap tengah pembangunan pondasi. Ada kesenjangan besar antara tahap pemurnian Qi dan tahap pembangunan fondasi, dan tidak mudah untuk melewatinya. Namun, kesenjangan ini tampaknya tidak ada sama sekali pada Master Kultus Roh Jahat. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Pertama, karena para penggarap Sekte Jahat mengikuti jalan yang sederhana dan kasar, mereka tidak perlu khawatir menjadi gila ketika melintasi alam yang begitu luas. Satu lagi adalah, efek dari kabut hitam yang aneh ini. Kombinasi keduanya membuat pemimpin roh jahat itu sepertinya tidak memiliki celah alam yang besar sama sekali. Setelah budidayanya melonjak, energi pemimpin roh jahat yang baru saja ditelan oleh Lu Yun dengan cepat terisi kembali, dan itu puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Nak, apakah kamu takut? Jika ya, berlututlah di tanah dan mohon ampun. Pemimpin ini akan membuat kematianmu lebih nyaman. Pemimpin kultus roh jahat tertawa dengan ganas, menjulurkan lidah merahnya, dan mengusap bibirnya yang pecah-pecah. Dia sangat ingin mendapatkan darah Lu Yun. Keterampilan yang dipraktikkan oleh Lu Yun sangat aneh. Jika darahnya dapat digunakan untuk melatihnya, itu pasti akan sangat meningkatkan keterampilan iblis darah. Mungkin lain kali, pemimpin roh jahat dapat benar-benar menerobos tanpa bantuan kabut hitam masa pembangunan pondasi. Tentu saja dia bersemangat. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu naif. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu pemimpin roh jahat itu mengambil tindakan, dan mengambil inisiatif untuk mengambil langkah maju. Auranya masih berada di pemurnian Qi tingkat ke-9, tetapi ketika dia benar-benar berpegangan tangan dengan pemimpin roh jahat itu, senyuman aneh muncul di bibirnya. Ledakan, Lu Yun meremas tinju pemimpin roh jahat itu dengan satu telapak tangan dan membiarkan energi merah tua yang sombong menembus ke dalam tubuhnya. Untuk praktisi normal, sangatlah berbahaya membiarkan energi sejati lawan masuk ke dalam tubuh, karena dua jenis energi sejati yang berbeda mengalir deras di dalam tubuh, mematahkan meridian itu mudah, dan kemungkinan besar akan menghancurkan organ dalam seseorang. Kecuali jika Anda jauh lebih kuat dari lawan, Anda memiliki keyakinan penuh bahwa Anda dapat menekan serangan lawan yang menyebalkan. Langkah Lu Yun adalah memancing serigala ke dalam rumah. Pemimpin roh jahat juga berpikir demikian. Ketika dia berada di alam yang sama, Ki aneh Lu Yun bisa menelan teknik setan darahnya, tapi sekarang, teknik setan darahnya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika Lu Yun masih ingin melahapnya, dia hanya akan mati lebih cepat. Haha, menurutku orang yang naif itu adalah kamu, Nak. Pemimpin roh jahat itu mencibir, dan tentu saja sangat gembira melihat Lu Yun mengambil inisiatif. Pukulan keluar, naga merah tua panjang itu mengikuti lengan Lu Yun dan menembus dadanya. Pergi ke neraka, pemimpin roh jahat itu meraung dan menyerang dengan hampir seluruh kekuatannya. Tetapi, 1 detik, 2 detik, 3 detik, adegan di mana tubuh Lu Yun meledak seperti yang diharapkan oleh pemimpin roh jahat tidak muncul. Lu Yun masih berdiri di depannya dengan tenang, dengan senyuman aneh di bibirnya. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Mata pemimpin kultus roh jahat retak. Kekuatannya saat ini sebanding dengan tahap tengah pembangunan pondasi. Tidak masalah jika itu tidak menghancurkan Lu Yun. Fenomena aneh dari sebelumnya justru muncul kembali. Lu Yun sedang melahap kungfu iblis darahnya, seolah-olah dia sedang meminum tonik yang kuat. Ah, mentalitas pemimpin roh jahat itu benar-benar runtuh, dia membuka mulut besarnya dan meraung, lalu memuntahkan seteguk darah. Lu Yun tersenyum dan berkata, terima kasih Lao Tai karena telah mengirimi saya kultivasi seumur hidup. Kata-kata itu jatuh. Aura Lu Yun tiba-tiba berubah, dan dia tidak lagi berada di pemurnian Qi tingkat 9. Mata pemimpin roh jahat itu hampir terkoyak, dan dia meraung dengan darah di mulutnya, tercela. Tercela, dasar anak tercela dan tidak tahu malu, kamu benar-benar menekan kultivasimu. Pemimpin ini tidak mau menerimanya. Jika saya tidak menekan kultivasi Anda akan pergi ke neraka untuk bertemu Raja Neraka. Anda seharusnya beruntung karena saya membiarkan Anda hidup selama 2 menit lagi. Lu Yun menurunkan pandangannya dan tiba-tiba menendang tubuh bagian bawah pemimpin kultus roh jahat. Bang! Tubuh pemimpin roh jahat itu tiba-tiba menyusut seperti balon yang meletus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lu Yun berkata, orang tua, ketika kamu bertengkar dengan orang lain di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk mengenakan pakaianmu, jika tidak, akan mudah bagi orang lain untuk menemukan titik lemahmu. Juga, aku akan memberimu 4 kata, jangan punya berhubungan seks dengan adik laki-lakimu. Itu juga tidak bisa berkata-kata. Bahkan jika pemimpin roh jahat itu tidak mengenakan pakaian apapun, dia benar-benar bersemangat selama pertarungan. Lu Yun akan sangat tidak nyaman jika dia tidak menendangnya. Petik 2, petik 2. Suasana hati pemimpin roh jahat saat ini, saya benar-benar tidak tahu apakah dia senang atau sedih. Untungnya,
Lu Yun akhirnya mengakui bahwa dia memiliki banyak tanah dan sumber daya, dan ukurannya tidak lagi hanya 1 atau 2 inci. Mengkhawatirkan, dia menjadi dingin. Suara mendesing. Pemimpin roh jahat itu mati sambil berdiri. Saat dia meninggal, kabut hitam aneh membuka lubang di punggungnya dan keluar. Saya ingin melarikan diri seperti terakhir kali. Mata Lu Yun tiba-tiba memadat, dan dia berteriak, masih ingin melarikan diri. Kembalilah. Mengingat pengalaman terakhir kali, Lu Yun sudah bersiap saat ini. Jadi saat kabut hitam keluar, Lu Yun mengambil tindakan dengan berani, dengan jimat hijau cerah terkondensasi di telapak tangannya, dan dia menepuknya ke arah kabut hitam. Tapi Chu Yao tiba-tiba bergegas dan berkata, saya akan melakukannya, saya akan melakukannya. Saya yang paling berpengalaman dalam menangani hal-hal jahat seperti itu. Dia baru saja melihat Lu Yun bertarung begitu lama, dan merasa dia harus melakukan sesuatu. Jadi dia mengguncang bel pencarian jiwa dan bergegas menuju kabut hitam yang aneh. Lu Yunchang hendak mengatakan bahwa ini bukanlah kejahatan biasa, tetapi sebelum dia dapat mengatakan apapun, dia tiba-tiba melihat bel di tangan Chu Yao bersinar dengan cahaya hitam emas, yang benar-benar mengikat kabut hitam yang aneh. Hah, kakak kelima, sepertinya lonceng pencarian jiwamu memang ada sesuatu. Lu Yun berkata dengan heran. Dia ingat pertama kali dia menemukan kabut hitam yang aneh ini, bahkan mata sejati Fasuan tidak dapat melihatnya, menunjukkan bahwa hal semacam ini bukanlah hal jahat biasa. Tanpa diduga, dia terjebak oleh bel kakak kelima. Chu Yao membusungkan dada kecilnya dengan bangga dan berkata, tentu saja, jika tidak, kamu akan mengira aku mengumpulkan begitu banyak senjata roh jahat dengan sia-sia. Lonceng pencarian jiwaku sangat kuat. Ya, luar biasa. Silakan tanyakan dari mana benda ini berasal. Chu Yao mengguncang bel dengan kuat, dengan ekspresi galak di wajahnya, dan berkata, hal kecil, katakan padaku, siapa kamu dan dari mana asalmu. Begitu dia menjentikkan bel pencarian jiwa, kabut hitam tiba-tiba bergerak di dalam perisai cahaya hitam kemasan, tampak sangat menyakitkan. Jingle bell, cepat jelaskan, tanganku pegal karena gemetar. Jingle bell, akhirnya, kabut hitam besar tiba-tiba menyusut, dan akhirnya berubah menjadi wajah ketakutan dengan hidung dan mata. Itu mengeluarkan suara yang menyakitkan, Jie Xingshan, klan hantu. Jie Xingshan, klan hantu. Lu Yun tertegun sejenak dan bertanya, di mana Gunung Jiexing? Katakan dengan cepat. Oh, tidak. Chu Yao mengguncang bel dengan kuat, tapi tiba-tiba dia berseru, dan kemudian dia melihat kabut hitam menghilang dengan keras, dan cahaya kemasan hitam legam dengan cepat masuk ke dalam bel pencarian jiwa. Ada apa? Lu Yun bertanya dengan bingung. Chu Yao berkata dengan malu-malu, hei, kamu menggunakan terlalu banyak tenaga, dan bel pencarian jiwa menyerap gadget itu sebagai energi. Petik 2, petik 2. Saya tahu kebingungan kecil Anda tidak dapat diandalkan. Chu Yao menjulurkan lidahnya yang manis dan berkata, jangan khawatir, kakak. Saya akan bertanya kepada tuannya. Dia pasti tahu di mana Gunung Jiexing berada. Bisakah kamu menemukan sepasang aces sekarang? Sepasang es yang mana? Oh, itu tuanmu Ameiko. Lu Yun buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Dia sangat terkesan dengan Tian Miaozi yang biasa-biasa saja, yang dadanya bahkan lebih rata dari papan peti mati. Chu Yao berkata, ya, tuanku memiliki beberapa tempat persembunyian tetap. Aku seharusnya bisa menemukannya jika aku berkeliling, tapi tuanku berkata bahwa tempat persembunyian itu tidak bisa diberitahukan kepada orang ketiga, jadi kakak senior, aku tidak memberitahumu. Beberapa garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Lu Yun. Apa-apaan, pasangan A itu benar-benar pengecut, dan mereka sebenarnya punya beberapa tempat persembunyian. Sekte Tiandao, Sekte Bajak Laut Tian, yang agung sebenarnya memiliki kebajikan seperti ini. Sedih sekali. Lu Yun berkata dengan suara lembut, tidak apa-apa, aku tidak akan bertanya. Saat kamu menemukan tuanmu, ingatlah untuk menggunakan jimat perdamaian di tubuhmu untuk melapor kepadaku. Tahukah kamu cara menggunakannya? Ya, aku tahu. Chu Yao mengeluarkan liontin yang diberikan Lu Yun dari dalam payudara kecilnya, dan berbisik ke lingkaran pikiran, panggil Lu Yun kecil, panggil Lu Yun kecil. Dia mendemonstrasikan cara menggunakannya pada Lu Yun. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar bodoh. Kakak senior, apa katamu? Tidak apa-apa, aku hanya memujimu betapa lucunya dirimu. Hei, terima kasih, kakak. Petik 2, petik 2. Setelah menghancurkan sarang sekte roh jahat, keduanya kembali ke villa hijau bersama. Sore itu, adik perempuan kelima yang kebingungan meninggalkan villa untuk mencari tuannya Amateiko. Wang Bining mengganggu Lu Yun dan berkata, Lu Yun kecil, bagaimana kalau kamu mengajariku cara berlatih, dan aku akan membagikan materi pembelajaran di komputerku kepadamu. Tidak, saya orang yang serius. Anda harus menyimpan materi pelajaran itu untuk Anda nikmati. Lu Yun dengan tegas menolak. Di saat yang sama, saya sedikit bingung. Ketika pertama kali menemukan materi pelajaran di komputer Wang Bining, Ye Qingcheng dengan dingin memerintahkan Lu Yun untuk memindahkan komputer itu ke kamarnya dan tidak mengizinkan Lu Yun menggunakannya dengan santai lagi. Yang membuat Lu Yun bingung adalah setelah sekian lama, Ye Qingcheng masih belum menghapus video positif tersebut. Takut kakak keempat sedih kalau dihapus. Kakak yang perhatian dan baik. Melihat Lu Yun menolak permintaannya,
Wang Bining berkata dengan sedih, Lu Yun kecil, kamu sama sekali tidak mencintaiku. Jangan mengira aku tidak tahu. Kamu sudah mengajari kakak perempuan tertua dan ketiga untuk berlatih, tapi kamu menolak mengajariku. Lu Yun tiba-tiba merasa pusing dan harus menjelaskan, kakak keempat, bukan karena aku tidak ingin mengajarimu, tapi karena teknik yang aku latih terlalu aneh, dan aku tidak berani mengajarkannya sembarangan lagi. Lu Yun pasti berharap saudara perempuannya dapat memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi diri mereka sendiri. Inilah sebabnya dia setuju untuk mengajak Ye Qingcheng dan Liu Yaner berlatih, dan dia mengambil inisiatif untuk mengajar mereka. Namun kemudian saya menemukan bahwa teknik ini sungguh aneh. Terutama adegan yang terjadi di kultus roh jahat hari ini membuat Lu Yun pernah ragu apakah keterampilan sihir tanpa nama yang dia latih benar-benar merupakan metode budidaya sekte jahat seperti yang dikatakan oleh pemimpin kultus roh jahat. Jika itu benar-benar keterampilan sihir, cobalah untuk tidak membiarkan para suster mempraktikkannya lagi. Ketika Chu Yao pergi sekarang, Lu Yun memberitahunya bahwa ketika dia melihat Tian Miaozi, selain menanyakan pertanyaannya tentang Jie Xingshan, dia juga akan bertanya padanya tentang keterampilan yang dia latih dan apa yang sedang terjadi. Sebelum mendapat jawaban positif, Lu Yun tidak berani menyeret adiknya ke laut dengan mudah. Ia menyeret adiknya ke dalam air. Setelah akhirnya menghibur Wang Bining, Lu Yun pergi ke Aula Xinglin. Tidak banyak pasien hari ini. Mereka pada dasarnya datang ke Yu Hongwen untuk meresepkan obat Tiongkok. Hanya ada 2 atau 3 orang yang datang untuk akupuntur, jadi Lin Qingtan mengambil cuti setelah memberi mereka akupuntur. Lu Yun menatap adik kedua dalam diam. Dari segi figur, kita masih harus melihat adik kedua kita. Badannya montok tapi tidak buncit. Yang seharusnya kurus, malah kurus, dan yang seharusnya gemuk, malah montok sampai ekstrim. Sekalipun bentuknya tidak sengaja cekung, lekukan berbentuk es yang sempurna bisa jelas terlihat. Bisa dikatakan dia menari dengan anggun, pinggangnya lembut, dan sepasang bulan terang menempel di dadanya. Lu Yun berpikir sejenak, dan sepertinya dia sudah lama tidak mengajari saudara perempuan keduanya cara bermain biliar. Dia belum mengajari saudara perempuan keduanya teknik akupuntur langkah demi langkah. Kemudian, memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada pasien yang membutuhkan akupuntur di Aula Xinglin, Lu Yun memanggil Lin Qingtan ke ruang akupuntur dan berkata dengan antusias dan murah hati, kakak kedua, kamu seharusnya menghafal semua teknik akupuntur yang saya ajarkan sebelumnya. Ayo, saya akan mengajari Anda serangkaian teknik akupuntur baru hari ini. Mendengar ini, pipi Lin Qingtan menjadi sedikit merah, dan dia menatap Lu Yun dengan lembut dengan matanya yang berair. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan penjahat kecil ini? Ketika Lu Yun mengajarinya akupuntur di masa lalu, dia dapat memanfaatkannya. Dia juga mengatakan bahwa instruksi langkah demi langkah lebih mengesankan dan dia dapat merasakan kekuatan, kedalaman, dan sudut penyisipan jarum secara lebih intuitif. Yang disebut pengajaran bergandengan tangan itu seperti mengajari seorang gadis bermain biliar. Dia melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dari belakang, meletakkan tangannya di depan, meraih tangan gadis itu dan menusuknya satu persatu. Lin Qingtan memiliki sosok yang sangat jahat, setiap kali dia membungkuk. Meskipun dia telah lama memahami pemikiran kecil Lu Yun, Lin Qingtan tidak menunjukkan perlawanan dan bekerja sama dengan ajaran Lu Yun dengan pipinya yang terbakar sepanjang waktu. Namun di tengah-tengah pengajaran, Yu Hongwen tiba-tiba menyela dan berkata, Guru, kalian sibuk dulu, saya akan membicarakannya nanti. Ahli pengobatan tradisional Tiongkok dengan bijak meninggalkan ruang akupuntur. Pikiran, anak muda zaman sekarang memang pandai bermain. Sepertinya pemikiran saya sudah ketinggalan zaman. Saya harus belajar trik baru dari guru saya di masa depan. Petik 2, petik 2. Kedua orang di ruang akupuntur merasa malu untuk beberapa saat. Lin Qingtan tersipu dan melepaskan diri dari pelukan Lu Yun, berkata dengan marah, ini semua salahmu, bajingan kecil. Lihat, Tuan Yu salah paham. Hehe, Lu Yun tertawa 2 kali dan tidak punya pilihan selain meninggalkan ruang akupuntur. Ketika Yu Hongwen melihatnya keluar, dia segera mengedipkan mata dan bertanya, Guru, apakah semuanya akan berakhir secepat ini? Wajah Lu Yun tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, ada apa? Aku baru saja mengajari adik keduaku cara melakukan akupuntur. Dasar orang tua yang jahat, mengapa pikiranmu begitu tidak sehat? Kamu harus memperhatikan dirimu sendiri. Ya, itulah yang guru ajarkan padamu. Apa yang kamu inginkan dariku tadi? Seperti ini, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok akan datang ke Aula Xinglin kami besok. Dia ingin bertemu dengan dokter ajaib Jiang Cheng kami, yang tentu saja Anda, gurunya. Yu Hongwen adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok dan tokoh perwakilan dalam komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Provinsi Jiangnan. Ia juga anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo. Kini setelah nama dokter ajaib Jiang Cheng tersebar, Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok dengan sendirinya akan memperhatikan seseorang yang bisa membuat Yu Hongwen bersedia menjadi muridnya. Asosiasi TCM, Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, kamu tahu, aku tidak pernah menyukai ketenaran dan kekayaan seperti ini. Ayo kita lakukan ini. Ketika Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok datang besok, katakan saja bahwa saudara perempuanku yang kedua adalah gurumu. Petik 2. Dokter ajaib Jiang Cheng hanya membutuhkan 1. Dengan keterampilan medis Lin Qingtan saat ini,
dia pasti layak menyandang gelar dokter ajaib. Oleh karena itu, Yu Hongwen tidak keberatan dengan saran yang diberikan oleh Lu Yun. Tapi Lin Qingtan tidak senang lagi dan berkata, "Adik, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Mereka ada di sini untukmu, bagaimana kamu bisa membiarkan aku menggantikannya? Lagi pula, aku juga tidak suka melihat orang-orang itu. Dia hanya ingin belajar akupuntur dengan tenang, dan dia tidak peduli dengan asosiasi pengobatan Tiongkok." Lu Yun berkata, "Kakak kedua, kamu tidak boleh mengatakan itu. Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok juga harus menjadi tokoh terkemuka dalam pengobatan Tiongkok. Jika dia dapat berbagi pengalaman denganmu, itu akan baik untukmu. Bagaimana mungkin seseorang dengan bakat medis seperti saudara perempuan kedua tetap tidak dikenal?" Lu Yun tidak tahan. "Saya baru saja memanfaatkan kesempatan kunjungan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok ini untuk mempublikasikan saudari kedua dan memberitahu semua orang di Kerajaan Panjang bahwa ada seorang jenius medis di dunia ini bernama Lin Qingtan." Yu Hongwen juga berkata, "Apa yang dikatakan guru itu masuk akal. Besok kita tidak hanya akan mengunjungi Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, tetapi juga beberapa tokoh terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, seperti Lu Fengping dari Pembengkokan Bumi, Sekte dan Wu Tong dari Sekte Penyakit Demam. Namun, Zheng Wenan dari Sekte Vulkan dan Cao Yucheng, seorang ahli akupuntur, pasti akan mendapat banyak manfaat dari berkomunikasi dengan mereka. Apakah Tuan Cao akan datang juga?" Lin Qingtan awalnya menolak, tetapi ketika dia mendengar nama ahli akupuntur Cao Yucheng, dia langsung menjadi energi. Cao Yucheng adalah ahli akupuntur terkenal di Longguo. Ketika Lin Qingtan pertama kali memasuki bidang pengobatan Tiongkok, dia pernah mendengar nama ini, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tanpa diduga, Cao Yucheng juga akan datang ke sini besok. Yu Hongwen mengangguk dan berkata, "Seperti saya, mereka semua adalah anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo. Mereka mendengar bahwa saya memiliki seorang guru, dan mereka sangat tertarik dan ingin datang dan melihat." Lin Qingtan ragu-ragu sejenak dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menemui mereka besok, tapi adikku, kamu harus tinggal bersamaku." Lu Yun tersenyum dan berkata, "Adik kedua tersayang, tentu saja aku akan menemanimu." Keesokan harinya, Ruanbo, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo, didampingi oleh beberapa tokoh terkemuka di komunitas pengobatan tradisional Tiongkok Longguo, datang ke Aula Xinglin. Beberapa orang sudah berusia lanjut. Banyak janggut putih. Bagaimanapun, dalam bidang pengobatan tradisional Tiongkok, pengetahuan teoritis saja tidak cukup, hal ini juga memerlukan pengalaman klinis yang kaya. Sulit untuk mengumpulkan pengalaman klinis ini tanpa upaya selama puluhan tahun. Oleh karena itu, sebagian besar praktisi pengobatan Tiongkok terkenal sudah berusia lebih dari 60 tahun ketika mereka dianugerahi gelar Magister Pengobatan Tradisional Tiongkok. Di antara orang-orang ini, ahli akupuntur Cao Yucheng adalah yang termuda, baru berusia awal 50-an. Dia adalah seorang jenius di dunia akupuntur. Banyak anak muda yang baru belajar pengobatan Tiongkok dan tertarik dengan akupuntur pasti pernah mendengar nama Cao Yucheng, dan banyak orang yang mengikuti teladannya. Hal yang sama juga berlaku pada Lin Qingtan. Dia dulu menganggap Cao Yucheng sebagai tujuannya, berharap suatu hari nanti keterampilan akupunturnya bisa mencapai level Cao Yucheng. Sampai Lu Yun muncul, segalanya berubah. Lin Qingtan mengetahui bahwa adik laki-lakinya adalah seorang jenius akupuntur yang langka dalam satu abad. Setelah perbandingan seperti itu, kekagumannya pada Cao Yucheng tidak terlalu dalam. Terlebih lagi, bahkan Lin Qingtan sendiri tidak menyadari bahwa Lu Yun telah mengajarinya banyak teknik akupuntur yang aneh dalam beberapa bulan terakhir sejak dia kembali ke Jiangcheng. Setiap rangkaian teknik akupuntur akan mengejutkan komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Long Kingdom. Kemajuannya dalam beberapa bulan terakhir dapat digambarkan sebagai transformasi. Tingkat akupuntur Lin Qingtan saat ini telah melampaui banyak orang Cao Yucheng, jika tidak, Yu Hongwen tidak akan begitu cemburu sehingga dia ingin melempar meja. Karena itu, senang juga melihat idola saya dari masa sekolah saya hari ini. Oleh karena itu, meskipun Lin Qingtan tahu betul bahwa tingkat akupunturnya telah melampaui Cao Yucheng, ketika menghadapi Cao Yucheng, dia tetap menyambutnya dengan kerendahan hati seorang junior. Tentu, dia juga menjaga sikap hormat terhadap Ruanbo, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan senior yang dia ikuti. Namun, Ruanbo dan yang lainnya tidak memperhatikan Lin Qingtan, tetapi langsung melewatinya dan mendatangi Yu Hongwen, menyapanya dengan akrab. Lin Qingtan tidak terlalu memikirkannya. Ini cukup normal. Ini seperti pertemuan sekelompok bos tua. Sebagai wajah muda dan baru, Lin Qingtan tidak dapat dihindari untuk diabaikan ketika orang lain tidak mengetahui identitasnya. Setelah beberapa sapaan sederhana di antara para lansia, Ruanbo dengan cepat berkata, "Lao Yu, saya yakin Anda juga tahu tujuan kedatangan kami ke sini hari ini. Saya dengar Anda memiliki seorang guru, bisakah Anda keluar dengan hormat dan beri tahu kami?" Satu sama lain. Memang bukan orang yang mudah membuat Yu Hongwen, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, bersedia menjadi muridnya. Tentu saja mereka penasaran. Dan, Ruanbo tahu betul bahwa sebenarnya ada banyak ahli medis yang bersembunyi di kerajaan naga. Mereka tidak menyukai ketenaran dan kekayaan, dan perlakuan mereka bergantung pada suasana hati mereka, tetapi setiap kali mereka mengambil tindakan, mereka dapat menyelamatkan orang dari kematian.
Jenis ahli ini telah menjadi fokus asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok Longguo dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berharap dapat merekrut para ahli pertapa ini ke dalam asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok, yang mewakili merek pengobatan tradisional Tiongkok Longguo. Terutama dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa negara yang tidak tahu malu telah berulang kali membuat klaim yang berani bahwa pengobatan Tiongkok adalah warisan budaya negara mereka, yang membuat komunitas pengobatan Tiongkok di Kerajaan Naga sangat marah. Jika para ahli medis yang tersembunyi di dunia ini bisa diundang untuk keluar dan mengambil alih, orang-orang yang tidak tahu malu itu tidak akan berani bersikap sombong. Tapi aku sudah mengatakannya sebelumnya. Para tuan yang penyendiri ini tidak pernah menyukai ketenaran dan kekayaan. Mereka terbiasa dengan kehidupan awan yang menganggur dan burung bangau liar, dan mereka terlalu malas untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Bagi orang-orang yang tidak tahu malu dan bodoh yang menyatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah milik negara mereka, para master hanya tersenyum. Tidak seperti asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok Longguo yang ngotot bersaing satu sama lain. Ini adalah keadaan pikiran yang tidak terikat. Ini seperti sekelompok orang yang menonton dan bermain dengan monyet. Tidak peduli seberapa banyak monyet menari, mereka tetaplah monyet. Presiden, sebenarnya Anda sudah bertemu dengan guru misterius saya ketika Anda baru saja memasuki pintu. Ketika Yu Hongwen melihat beberapa orang sedang bersemangat, dia tidak menunjukkan kepedulian terhadap mereka. Dia melirik Lu Yun terlebih dahulu, dan kemudian memperkenalkan Lin Qingtan kepada mereka. Teman-teman, Nona Lin Qingtan ini adalah guruku dan dokter ajaib yang baru-baru ini dikabarkan di Jiangcheng. Yu Hongwen memperkenalkan sambil tersenyum, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Lin Qingtan di depan semua orang. Pertunjukan ini, Lu Yun sangat puas. Tentu saja dialah yang memberikan gelar dokter ajaib Jiangcheng, tapi dia lebih suka memberikan gelar ini kepada saudara perempuan keduanya. Karena dia pantas mendapatkannya. Sebenarnya, daripada menjadi pusat perhatian sendirian, Lu Yun lebih tertarik menjadi orang di belakang layar, membiarkan saudara perempuannya berada di depan, sementara dia berdiri di belakang dan bekerja tanpa suara, memberikan dorongan kepada saudara perempuannya. Ini adalah ide Lu Yun. Tetapi, Ruan Bo dan yang lainnya tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Yu Hongwen dan melihat wajah muda Lin Qingtan. Mereka melihat gadis ini ketika mereka baru saja masuk ke Aula Xinglin. Dan gadis inilah yang berinisiatif menyambut mereka. Namun mereka tidak memperhatikan saat itu, mengira ini hanyalah dokter biasa di Xinglintang. Sama seperti banyak pemimpin besar yang akan memeriksa perusahaan di bawah, pasti akan ada upacara penyambutan bagi banyak karyawan di bawah. Pemimpin mana yang akan memperhatikan karyawan kecil ini? Paling-paling, mereka ingin menyukai karyawan cantik tertentu, lalu diam-diam memberikan petunjuk kepada pimpinan perusahaan di bawah, mengadakan pesta makan malam, dan kemudian menguji keuntungan karyawan cantik tersebut. Jika petugas tidak banyak niat menolak, maka tunggu saja promosi dan kenaikan gaji. Lin Qingtan sangat cantik. Ketika Ruan Bo dan yang lainnya datang, mereka hanya meliriknya dan mencapai konsensus ini. Namun usia mereka sudah cukup tua, kalaupun ada niat, kondisi fisiknya belum bisa mengimbangi. Lebih-lebih lagi, mereka semua adalah tokoh-tokoh terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Di mata dunia, mereka adalah senior yang disegani. Ingin wajah